Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Selasa hari ini. Agus diperiksa terkait kasus dugaan korupsi anggaran pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik atau IKTP. Agus Martowardoyo datang ke KPK pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat didampingi sejumlah ajudannya. Ia tak banyak berkomentar, hanya berjanji akan memberikan pernyataan usai pemeriksaan. Kedatangan Agus hari ini merupakan penjadwalan ulang. Sebelumnya KPK telah melayangkan 2 kali surat panggilan, namun Agus meminta untuk diperiksa hari ini. Gubernur Bank Indonesia ini akan dimintai keterangan sebagai saksi bagi tersangka kasus IKTP yang juga mantan Dirjen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman. Hal ini terkait status Agus sebagai Menteri Keuangan saat anggaran 6 triliun rupiah diketok palu. Kita ke gedung KPK, sudah ada Maria Sarjana di sana. Maria, apakah pemeriksaan Agus Martowardoyo sudah selesai? Yuda, sampai dengan saat ini sudah lebih dari 6 jam pemeriksaan terhadap mantan Menteri Keuangan Agus Martowardoyo masih berlangsung di dalam gedung KPK. Memang Yuda, pemeriksaan terhadap Agus ini cukup menjadi penting karena memang pada ketok palu atau anggaran multi-years atau tahun jamak memang berada di ranah Kementerian Keuangan yang saat itu Menteri Keuangan dijabat oleh Agus Martowardoyo, yaitu pada tahun anggaran 2011. Yuda, sebetulnya tahun anggaran bagi proyek EKTP senilai 6 triliun rupiah ini sudah dibahas sejak 2010 dan bahkan beberapa kali Menteri Keuangan saat itu Sri Mulyani sebelum Agus Martowardoyo sudah tidak mengizinkan atau memupuskan harapan untuk adanya penganggaran 6 triliun rupiah. Namun kemudian pada 2011, pada tahun anggaran 2011 ini kemudian 6 triliun rupiah disahkan oleh Menteri Keuangan Agus Martowardoyo. Tidak hanya mengenai hal anggaran saja, Yuda, bahwa memang kasus EKTP ini menyeret sejumlah nama besar, diantaranya adalah mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Gamawan Fauzi saat itu memang menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri yang memang membawahi pengadaan EKTP atau kartu tanda penduduk berbasis elektronik. Gamawan sendiri memang sudah diperiksa pada 12 Oktober yang lalu, Yuda, dan dalam pemeriksaannya Gamawan sempat mengutarakan siapa-siapa saja yang terkait dengan hal ini, dan ia juga menyebut nama Agus Martowardoyo sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kucurkannya dana senilai 6 triliun rupiah, dan kemudian ternyata diduga ada markup anggaran senilai 2,5 triliun rupiah yang kemudian menjadi kerugian negara. Yuda, dalam pedoman penganggaran APBN di Kementerian Keuangan, memang ketika kementerian atau lembaga ingin mengajukan tahun anggaran jamak atau tahun multi-years, ini memang hanya dimiliki kewenang untuk mengucurkannya adalah Menteri Keuangan, sehingga memang KPK betul-betul membutuhkan keterangan dari Agus Martowardoyo yang saat ini masih dalam pemeriksaan KPK. Yuda, tidak hanya nama Gamawan Fauzi yang memang merupakan kuasa pengguna anggaran, tetapi juga ada nama-nama lain yang juga diduga terlibat dalam hal ini. Nazarudin pernah menyebut beberapa nama, diantaranya adalah anggota DPR, ada Andreas Pareira, kemudian ada juga Anas Urbaningrum yang juga turut disebut ikut menikmati kerugian negara mencapai 2,5 triliun rupiah ini. Dan kalau Anda lihat ini di belakang saya memang sedang banyak sekali rekan-rekan media yang menanti kapan Agus Martowardoyo selesai diperiksa KPK. Karena tadi Yuda, pada saat masuk ke gedung KPK, Agus tidak berkenan untuk memberikan komentar dan berjanji akan memberikan komentarnya segera setelah selesai dilakukan pemeriksaan. Yuda, saya ingin sedikit juga menyoroti mengenai adanya konsorsium yang kemudian dibentuk saat pelelangan tender ini. Tender pengadaan EKTP senilai 6 triliun rupiah ini kemudian diberikan oleh 5 BUMN dan juga perusahaan swasta yang terbentuk dalam konsorsium percetakan negara, di mana ada 5 usaha, maksud kami perusahaan, yaitu perusahaan LEN, kemudian PT Sukovindo, kemudian PT Quadra Solution, kemudian ada juga PT Sandipria Arta Putra, yang kemudian nama-nama ini juga sudah diperiksa oleh KPK. Kita masih menunggu apakah hasil dari pemeriksaan terhadap Agus Martowardoyo hari ini, apakah ini juga nantinya akan mengerucut pada nama-nama yang kemudian menjadi suspek KPK selanjutnya.
Yuda. Maria, yang menarik adalah ada nama lain yang sempat diungkapkan ataupun sempat dinyatakan oleh Gamawan Fauzi, yaitu mengenai keberadaan nama Ketua KPK Agus Raharjo yang sebelumnya pada saat itu dia menjabat sebagai Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa. Apakah memang nantinya KPK juga akan melihat nama-nama lain yang pada saat periodisasi tahun 2011-2012 ada dalam kasus terutama mengenai iktp dengan markup sekitar 2,5 triliun rupiah itu? Maria. Iya, betul sekali Yuda. Memang pada saat diperiksa atau selesai dalam waktu pemeriksaan, Gamawan Fauzi sempat menyatakan bahwa dirinya pernah membawa anggaran ini atau rencana anggaran ini kepada KPK, kemudian BPKP dan juga didampingi oleh LKPP yang saat itu diketuai oleh Ketua KPK saat ini Agus Raharjo. Namun memang kami sempat melakukan konfirmasi terhadap pihak KPK apakah akan memeriksa Agus Raharjo yang merupakan Ketua KPK saat ini. Yuda, dari pimpinan KPK, wakil pimpinan KPK maksud kami, Basaria Panjaitan menyatakan bahwa KPK tidak pandang bulu dalam memerangi korupsi, sehingga jika memang ada indikasi keterlibatan dari Agus Raharjo, KPK akan meminta keterangan terhadap Agus Raharjo. Namun hingga saat ini memang menurut dari pihak KPK belum ada keterkaitan secara pasti apakah Agus Raharjo terkait dalam kasus EKTP, mengingat saat itu Agus Raharjo menjadi ketua LKPP, iya, tetapi proses penganggaran memang bukan di LKPP, melainkan LKPP hanya diminta oleh Gamawan Fauzi untuk mendampingi penganggaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan juga akhirnya dikucurkan oleh Kementerian Keuangan melalui Menteri Keuangan saat itu Agus Martowardoyo. Yuda. Baik, Maria Sarjana, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.